Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handa Anggerini, mahasiswi Universitas PGRI Silampari, kelas 1E, Prodi PGSD. Nah, di sini saya akan menyampaikan sebuah materi. Sebelum itu, pernah nggak sih kalian lagi ngerjain tugas dan tiba-tiba kalian haus atau lapar? Nah, akhirnya kalian buka kulkas. Nah, pas buka kulkas, mau ambil makanan nih ya, tiba-tiba di pintu kulkas ada mainan dinding atau panjangan magnet yang ada foto keluarganya. Tiba-tiba kalian jadi kangen momen itu, tapi kalian tidak ada waktu untuk mengenang momen tersebut. Akhirnya kalian balik lagi untuk ngerjain tugas. Nah, pertanyaannya, berapa kali sih kamu berinteraksi dengan magnet? Coba tebak. Jawabannya ada 4. Yang pertama, magnet yang ada di dalam perangkat keras laptop. Kedua, magnet untuk nempelin foto di pintu kulkas atau mainan dinding magnet. Yang ketiga, kulkas magnet yang ada di pintu tersebut. Dan yang terakhir, magnet yang kali injak. Bukan keramik, tapi bumi. Tapi apa sih magnet itu? Magnet adalah salah satu elemen yang memiliki kemampuan untuk menarik elemen lainnya, yang memiliki sifat khusus untuk menghasilkan reaksi gaya. Nah, pertama kita harus tahu dulu nih tentang konsep kemagnetan. Sebuah magnet selalu mempunyai dua kutub utara dan kutub selatan. Jika dua kutub yang sama didekatkan satu sama lain, maka magnet akan bereaksi tolak-menolak. Sebaliknya, jika dua kutub berbeda didekatkan, maka mereka akan tarik-menarik. Nah, interaksi inilah yang kita sebut dengan gaya magnet. Gaya magnet ini bisa terjadi karena adanya interaksi antara kutub-kutub magnet yang ditimbulkan karena gerakan muatan listrik atau elektron pada benda. Nah, magnet memiliki dua jenis, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Nah, magnet alam yaitu magnet yang dihasilkan tanpa campur tangan manusia, seperti batu magnet di daerah Magnesia. Nah, sedangkan magnet buatan adalah magnet yang dibuat oleh manusia yang terbuat dari baja atau besi murni. Nah, biasanya bentuk-bentuk magnet buatan yaitu magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, magnet cincin, magnet magnet cakram, dan magnet ladam atau tapal kuda. Nah, tentunya magnet mempunyai sifat kemagnetan, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada feromagnetik, yaitu benda yang ditarik kuat oleh magnet, contohnya besi dan baja. Nah, yang kedua ada paramagnetik, yaitu benda yang ditarik lemah oleh magnet, contohnya aluminium dan tembaga. Dan yang terakhir, diamagnetik, merupakan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, contohnya plastik, kayu, emas, perak, dan lain-lain sebagainya. Benda-benda yang bersifat feromagnetik kayak besi dan baja itulah yang biasanya dijadikan sebuah magnet. Tapi, gimana sih caranya mengubah batang besi menjadi sebuah magnet? Yang pertama, dengan cara menggosokkan magnet dengan searah. Maksudnya, besi atau baja yang digosokkan dengan magnet berulang kali dengan searah. Nah, hasil gosokan tersebut akan berubah menjadi magnet. Yang kedua dengan cara menginduksi, yaitu dengan mendekatkan batang besi dengan magnet selama beberapa menit. Nah, muatan magnet ini akan berpindah pada besi. Nah, besi tersebut akan berubah menjadi magnet. Dan yang terakhir bisa digunakan dengan cara elektromagnetik. Caranya, batang besi yang tadi dililitkan dengan kawat penghantar yang diberi arus DC atau arus searah. Nah, gerakan searah ini bisa bikin magnet elementer dalam batang besi tersebut menjadi searah, juga membuat besi berubah menjadi magnet. Oke, tadi cara bikin magnet, tapi gimana sih cara menghilangkan sifat kemagnetannya? Yaitu yang pertama dengan cara dipukul-pukul. Tadi, suatu magnet yang dipukul dengan benda yang bersifat logam secara lama atau dengan waktu yang lama akan menghilangkan sifat kemagnetannya. Nah, yang kedua dengan cara dipanaskan menggunakan api. Suatu magnet yang dipanaskan dengan api dengan suhu yang tinggi dan dalam waktu yang lama akan kehilangan sifat kemagnetannya. Yang ketiga dengan cara dialirkan arus bolak-balik atau arus AC. Suatu magnet yang diberikan aliran bolak-balik akan kehilangan sifat kemagnetannya.
Pemberian arus bolak-balik ini melalui kumparan pada suatu benda magnet akan membuat arah medan magnet atau kutub magnet akan berubah. Nah, hal itu membuat sifat kemagnetannya menghilang. Nah, selanjutnya manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menarik benda lain. Magnet memiliki manfaat utama yaitu menarik benda lain, terutama benda-benda yang memang memiliki bahan khusus seperti baja dan besi. Contoh pemanfaatan gaya magnet ini yaitu dalam industri besi. Untuk memindahkan besi dari satu tempat ke tempat lainnya menggunakan katrol besi dengan gantungan besar yang terbuat dari magnet. Dengan pemanfaatan alat ini, pekerjaan tersebut menjadi lebih mudah dan cepat dilakukan. Kedua, ada pembangkit tenaga listrik. Magnet dapat digunakan untuk mendukung pembangkit tenaga listrik dalam skala kecil sampai skala besar sekalipun. Contoh, magnet dapat membangkit tenaga listrik dalam skala kecil adalah magnet yang ada di dalam dinamo sepeda yang bermanfaat untuk memancarkan lampu sepeda. Nah, contoh dalam skala besar yaitu pada generator pembangkit listrik yang membutuhkan gaya magnet yang besar. Ketiga, penunjuk arah. Magnet dapat dimanfaatkan untuk petunjuk arah karena memiliki dua kutub, yakni kutub utara dan kutub selatan. Nah, sifat magnet tersebut dapat digunakan dalam magnet buatan dengan ciri-ciri menyerupai jarum yang akan menunjuk ke arah utara dan selatan. Salah satu manfaat magnet sebagai penunjuk arah dapat kita temukan pada benda yang disebut kompas, yang akan mengarahkan jarum jam ke arah kutub magnet. Yang keempat, sebagai pengubah getaran menjadi suara. Nah, magnet dapat bermanfaat sebagai pengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Salah satu contoh pemanfaatan magnet ini bisa kita temukan pada alat-alat pengeras suara seperti speaker atau handset. 5. Sebagai perekat pada mekanisme penutup. Magnet dapat bekerja untuk perekat pada mekanisme penutup yang diaplikasikan dengan mekanisme seperti pada penutup tas atau penutup dompet, tempat pensil, dan pada penutup pintu kulkas. Cara kerja gaya magnet tersebut adalah pada bagian kutub magnet akan dihadapkan pada kutub magnet yang berbeda, sehingga pertemuan keduanya dapat saling tarik-menarik dan berhasil menciptakan mekanisme penutup yang efektif dan efisien. Yang keenam, sebagai alat ukur listrik. Magnet dapat diterapkan pemanfaat dalam alat ukur listrik seperti ampermeter atau voltmeter. Pada alat tersebut membutuhkan magnet untuk memainkan arah gaya magnet atau medan magnet dengan lilitan kawat yang pada bagian tengahnya terdapat magnet. Yang ketujuh, produk motor listrik. Magnet juga dapat bermanfaat untuk produk teknologi seperti motor listrik yang menggunakan energi listrik yang kemudian diubah menjadi gerak. Komponen tersebut akan menghasilkan gaya magnet yang berlawanan arah, sehingga komponen-komponen tersebut akan berputar sesuai porosnya dan akhirnya menghasilkan gerakan. Yang kedelapan, untuk menemukan jarum magnet. Magnet bisa dimanfaatkan sebagai untuk menemukan jarum yang mungkin saja jatuh di tempat yang susah untuk dijangkau, karena ukurannya yang kecil membuat jarum sulit ditemukan jika hilang. Nah, selain itu, ujung jarum yang runcing dapat berbahaya, jadi harus segera ditemukan. Yang kesembilan, kereta api maglev. Penemuan modern tentang kereta api maglev atau mechanics levitation sempat heboh dan populer di masanya karena kereta api tersebut bergerak di atas rel magnet, yang artinya menggunakan gaya magnet yang pada sisi kutub magnet yang saling tolak-menolak jika sejenis, sehingga kereta dapat berjalan di atas rel magnet dengan kecepatan yang lebih dari kecepatan kereta biasanya. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.